Tiga kitab kuno muncul dalam mimpi. Tianfu berbicara kepada saudara Sibo. Saudara Sibo adalah manajer umum panen. Namun, dia tidak bicara soal menuai tanaman. Dia adalah manajer umum pengumpul kehidupan. Yesus, ayah Sibo, menjadi ketua dewan. Kemudian, untuk menuai tanaman dengan lebih baik. Di tahap akhir, saudara Sibo menjadi manajer umum dan ketua dewan sekaligus. Lalu, ayah saudara Sibo adalah Tuhan Yesus. Akan menjabat sebagai ketua dewan kehormatan. Jadi, itu artinya, selanjutnya, jumlah tanaman yang dipanen pasti akan banyak. Tuhan dan saudara Sibo bekerja bersama. Lalu Tuhan memberikan seluruh tugas itu kepada Sibo. Sebagaimana Tuhan berkata, memang, tanaman itu banyak, tetapi para pekerja sangat sedikit. Sekarang, pekerja kita sangat sedikit. Sangat sedikit. Pada musim panen kali ini, berapa banyak tanaman yang ada? Musim panen ini, Sibo jadi manajer umum. Musim panen ini, yang nantinya akan dipimpin oleh manajer umum dan ketua dewan, akan dipanen selama sekitar 17 tahun. Untuk meraih sepertiga umat manusia. Jadi, sekitar 2,5 miliar orang, loh. 2,5 miliar orang, loh. Saudara-saudara yang bekerja bersama akan menuai tanaman dari 2,5 miliar orang. Jadi, berarti jumlah tanaman akan sangat banyak. Siapa saja orang-orang itu? Pertama, mereka yang memiliki iman di Luyue Meiji. Selama memiliki iman, datanglah ke Guangzhou untuk menuai tanaman bersama-sama. Mereka semua akan menjadi pekerja untuk menuai tanaman. Kemudian, beberapa saudara berkata, saudara, saya tidak pandai berbicara. Apalagi, saya tidak bisa memasak. Saudara-saudara, tenang saja. Asal punya niat, pasti bisa. Asal mau, semua beres. Karena, Bapak menyuruh saudara Sibo berkata jujur. Tanaman ini adalah jalan hidup kekal bagi yang percaya kepada saudara Sibo dan Tuhan. Saudara Sibo menyampaikan kebenaran siang dan malam. Sementara itu, beberapa saudara yang bersangkutan. Ada juga beberapa saudara yang menangani pekerjaan penyuntingan. Setiap orang memiliki akun. Kemudian, mengunggah ke bahasa yang mereka tangani. Umat manusia memiliki lebih dari 3.000 bahasa. Jadi, bukankah setiap negara dan setiap etnis harus memiliki perwakilan yang menangani bahasa mereka? Harus ada saudara-saudara yang sesuai untuk bekerja. Siapa saja yang mau, bisa. Tidak harus ahli. Jangan khawatir, kami akan hubungi saudara yang tak paham bahasa asing. Sekarang, teknologi canggih akan menerjemahkan kebenaran yang kita sampaikan ke dalam bahasa asing. Asal mau, semua bisa. Jadi, sebagaimana Tuhan berkata. Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan. Dia berkata kepada kalian. Jangan bawa emas, perak, atau tembaga di ikat pinggang kalian. Jangan bawa barang bawaan di jalan. Pakaian cadangan. Sepatu dan tongkat. Karena pekerja akan mendapatkan makanan. Itu memang sepatutnya. Jadi, saudara yang pergi bekerja seperti biasa. Majikan selalu membayar gaji. Saat gaji tinggi, ditambah bonus, totalnya bisa mencapai 7-8 ribu. Jika lebih sedikit, mungkin sekitar 4-5 ribu. Jadi, pembayaran gaji oleh majikan berarti pekerja layak mendapat makanan. Jadi, bagi para pekerja yang datang untuk menuai tanaman, pasti tidak akan kekurangan makanan. Maka, kita akan menyiapkan tempat tinggal bagi saudara-saudara. Ada tempat untuk makan. Kemudian, ada tempat untuk bersama-sama memuji. Ada tempat untuk bekerja bersama. Semuanya sudah tersedia. Asal orang datang, semuanya cukup. Adapun saudara-saudara yang datang, apakah perlu membawa pakaian dan sebagainya? Saudara-saudara bisa memutuskan. Di sini dikatakan, tidak perlu membawa banyak pakaian. Tidak perlu membawa pakaian cadangan. Saat saudara Sibo masih mengembara, dia tidak membawa banyak pakaian. Sekarang, saudara Zawan beli pakaian untuk Sibo. Pakaian itu, diperkirakan, tidak akan habis pakainya selama 20 tahun. Baru saja, dia sepertinya sudah siap beli 12 set jas. Sahabat baik sekali. Dijelaskan bahwa 12 set jas tidak cukup. Bukan raja segala raja. Pemimpin utama harus beli minimal 24 set. 24. Ya sudah. Saudara dan saudari juga bisa bawa pakaian sendiri. Atau hanya pakai setelan sendiri yang dipakai. Setelah sampai di Guangzhou, sudah disiapkan semua makan, pakai, dan kebutuhan saudara-saudari. Segala sesuatu berasal dari Bapa Surgawi. Karunia Tuhan telah tersedia. Hati yang mau bersama. Melayani dengan sukacita. Mau bekerja sama. Memuji Bapa di surga bersama. Memuji Tuhan dan memenuhi kebutuhan hati. Bapa di surga sudah persiapkan semuanya. Saudara-saudari percaya tidak? Harus punya iman kan? Tanya ke saudari. Kita harus kerjakan pekerjaan ini. Dia berdoa membeli perusahaan besar. Yaitu perusahaan Google. Google itu ya. Pernah jadi salah satu 500 perusahaan teratas dunia. Sebelumnya memang sebesar itu. Google punya modal besar sekali. Sangat besar. Sama besar dengan Apple kah? Saudari, menurutmu kita mampu beli perusahaan ini? Karunia Tuhan telah tersedia. Semua sudah dipersiapkan Tuhan. Bagi Bapa Surgawi, bumi seperti debu. Bapak ia yang ingin beli perusahaan mana, bisa beli mana saja. Bahkan, sebuah negara pun bisa dibeli. Injil membawa sukacita. Apalagi kebutuhan makan saudara-saudari. Semua sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan. Tahun lalu, Bapak memberi saudari Desheng sebuah mimpi. Dalam mimpi, Bapak menurunkan cek dari langit. Diberikan kepada saudara Sibo. Dana yang dibutuhkan saudara Sibo sudah disiapkan sejak awal. Saudara-saudari tinggal datang saja. Amin.